Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu. Kali ini kita akan mendapatkan tamu yang luar biasa. Anda pasti kenal dengan pepatah life begin at 40. Bahwa kehidupan itu bisa dimulai di usia 40 tahun ke atas. Ada yang bisa menerimanya, ada yang bisa menolak, apalagi masa-masa percepatan seperti ini, usia 35 itu biasanya adalah batas gitu ya, batas untuk kita bisa sukses. Tapi kita bisa lihat orang-orang di dunia ini yang sudah memberikan bukti. Ya, ada Stanley. Kalau Anda kenal dengan Stanley, dia adalah pencipta Marvel Universe, ya, pencipta Marvel Universe untuk pencipta komik Fantastic Four, ya, itu memulai kegiatannya di usia 40 tahun. Kemudian ada lagi Donald Fisher. Donald Fisher itu adalah pencipta toko Gap, di mana dia akan menjadi mata rantai perusahaan pakaian terbesar di dunia. Itu juga dimulai usianya 40 tahun. Kemudian yang baru tenar saat ini adalah Vera Wang. Vera Wang adalah desainer terkemuka tingkat dunia yang baru memulai kegiatan desainernya di saat usianya 40 tahun. Jadi nanti kalau teman-teman mulai membuka googling tentang Vera Wang ini, tidak hanya saya terkagum-kagum, tidak hanya dengan prestasinya yang dimulai 40 tahun, tapi beliau sekarang yang sudah usia 70 tahun, wow, badannya terawat dengan sangat bagus dan serasa gadis muda usia 20 tahun gitu ya. Kemudian yang anak-anak kenal saat ini adalah Colonel Sanders. Ya, Colonel Sanders baru memulai kegiatannya, kiprah debutnya gitu ya, itu adalah saat usianya 65 tahun. Nah, sekarang apakah itu ada yang di luar? Di Indonesia apakah ada? Gitu ya. Ternyata banyak. Dan salah satunya adalah tamu yang akan kita undang pada pagi hari ini. Beliau adalah the legend untuk manajemen tools tentang penemuan bakat dan kekuatan diri seorang. Siapakah beliau? Kita lihat kiprah beliau dengan video yang satu ini. Tunggu ya. Iya, inilah dia. Kita tunggu. Seorang aktivis Ya, itulah tadi Abah Rama Royani yang mungkin
tidak berjalan ya, nggak apa-apa, nanti akan saya share-kan. Iya, akan saya share-kan kegiatannya untuk bisa melihat lebih dalam lagi. Ya, kita akan mencoba sekarang untuk ya, ada lagi kan. Nah, ini kejutan ini kayak gini kejutan luar biasa ya. Ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Oke, siap. Baiklah, saya akan panggil Abah Rama Royani ya, yang akan ngobrol bareng kita untuk bisa paham lebih lanjut ada apa sih sebenarnya yang dikerjakan Abah di balik kebahagiaannya di usia 59 tahun ini. Ya, saya panggil langsung Abah Rama Royani dari Jakarta. Apa kabar Abah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, baik, baik. Iya, seneng Gimana? banget bisa ngobrol sama Abah mengobati rasa kangen. Mengobati rasa Udah lama kangen. nggak ketemu ya? Udah lama nggak ketemu, betul. Abah, ini kan tadi saya sudah buatkan video nih Abah, tapi ternyata berhenti, nggak apa-apa, nanti akan saya share di sosial media gitu Oke. ya, bahwa perjalanannya Abah ini luar biasa gitu kan, mulai dari tahun 1964 gitu ya, itu mulai kuliah di ITB di jurusan Teknik Fisika ya Abah ya? Ya. Iya, kemudian 68 itu apa namanya, dapat dapat peluang untuk ke Belanda gitu kan. Tapi Abah menolaknya, itu kenapa Abah? Aduh, nggak cocok aja itunya apa namanya kebutuhan dengan apa yang diberikan oleh Profesor Firhad sampai waktu itu beliau bilang hati kamu lebih besar daripada kepala kamu. Gitu. Hmm, Saya bilang memang orang Indonesia begitu. Gitu. Jadi ada cerita sih ceritanya itu saya menghilang waktu itu ya, lalu dicari oke. menghilangnya karena saya nikah. Oh, oke, ya, Menghilang kan, dan ketika dipanggil dia bilang, "Gimana nih, kamu mau ke Belanda nggak?" Saya bilang, "Saya belum tahu nih, kamu kerja sama saya aja deh," gitu. ya, Saya gaji. Jadi sebelum jadi sarjana tuh, saya gaji 15.000. Saya bilang, "Nggak cukup," saya bilang 15.000. "Oke, coba dirinci." Terus saya ya. rinci, ternyata ada 5.000 buat mertua dalam Oh, rincian itu. ya, Oh, dia marah banget ya. Dia bilang, "Loh ini kalau nggak dikasih mereka mati nggak?" Saya bilang, "Oh nggak mati," gitu. ya, Ya ya, ya, kenapa dikasih? Ya mesti dikasih gitu. Nah di sana bedanya di sana. Jadi ada 5.000 yang dia tidak setuju dan dia bilang hati kamu lebih besar ya orang Indonesia begitu saya bilang. Jadi akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat akhirnya. sepakat atau tidak sepakat. Artinya Abah tidak mengambil kesempatan untuk kuliah di Belanda ya, ceritanya itu. Iya, iya. Mhm, mhm, mhm. Walaupun dibayarin itu kira-kira. Iya, bayar tinggi. Wah, keren ini ya. Terus Abah kemudian kan, berikutnya perjalanan hidup Abah dari perusahaan ke perusahaan, dari menjadi direktur utama di PT Sparindo ya Abah ya, kemudian banyak hal sudah kalau orang muda saat itu sudah mencapai bahwa ini keren banget ini, sudah mencapai puncak gitu ya, mencapai puncaknya. Apa yang dirasakan Abah selama menjadi profesional seperti itu Abah? Eh, Iya sih, saya kan orang yang tidak banyak mikir ke depan ya. Artinya Iya, kerjakan apa yang dikerjakan sajalah gitu ya. iya. Jadi ketika saya diminta jadi direktur, saya juga nanya juga sih kenapa saya direktur, karena saya tidak merasa punya kemampuan direktur lah gitu ya. Mhm, mhm, Tapi mhm. teman saya melihat, jadi waktu tahun 78 lah, Iya. kita bikin perusahaan, lalu teman-teman minta saya direktur. Alasan bukan karena punya bakat direktur, tapi alasannya karena saya satu-satunya pribumi. Itu aja Oh, sebenarnya sih. iya. Nah sejak Satu-satunya. itu memang perusahaan berkembang lah gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu Nah, ceritanya. apakah muncul kebahagiaan Abah selama menjalankan proses menjadi direktur-direktur ini, Abah? Ini ya, yang namanya bahagia kan macam-macam nih ya. Iya. Waktu itu sih fine-fine aja tuh, artinya yang penting ada proyek, ada kerjaan, bisa bayar gaji gitu. Terus ngalami berbagai macam apa namanya masalah juga dalam perusahaan, tapi kita survive lah. Termasuk waktu tahun 98 2000 itu kan
berat itu, berat Ya, banget lah gitu ya. ya, ya, Sehingga sehingga beberapa perusahaan harus ditutup. ya, Tapi perusahaan lain berkembang. Jadi tetap kita bisa berkembang. Nah, kita waktu kerja itu kan tidak pernah mikir suka tidak suka. Yang penting adalah bisa atau tidaknya, mampu atau tidaknya. Jadi ketika itu saya anggap uh, kerja tuh ya kerja lah. Kalau sampai stres ya salah sendiri. Artinya memang kerja mesti stres kira-kira gitulah ya. ya, ya, Jadi ya, ya. dan saya tidak sadar bahwa itu salah Oke. karena belum belum ngerti telemapping lah. Jadi Ya, rupanya kalau kerja itu nggak boleh stres. ya, kalau kerja nggak boleh stres. Kalau stres berarti Oke. ada sesuatu. Cuma kan saya Ya, nggak tahu kan dan orang yang tidak sadar ini banyak di atas 97% kali bahwa kerja itu harusnya menyenangkan gitu. ya, Kalau sampai ada stres berarti ada sesuatu. Tapi ya, kan yang penting kompetensi bukan 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 strength. ya. Dan kompetensi kan tidak penting senang nggak senang kan. Yang penting bisa gitu. Dan itu yang Ya. terjadi lah. Jadi saya Oke. survive dan happy-happy saja gitu. Mhm, mhm, Bisa mhm. main golf gitu kan. Yang penting kan bisa main golf, bisa mana-mana gitu kan. Iya, tadi pagi Abah main golf loh, meskipun berada di stay at home gitu ya, stay at home. Tadi udah kirimin video bahwa ini main golf saya tiap pagi gitu ya. Iya, ini Abah selalu tampak, kalau saya lihat foto-foto zaman dulu ya Abah ya, kita lihat foto-foto zaman dulu tuh Abah tuh selalu banyak kegiatan, kemudian apa namanya, selalu ceria gitu, selalu ceria. Ini contoh nih saya keluarkan ya fotonya ya. Ini adalah Abah waktu SMA ya Abah ya ini ya. SMA ya. SMA ini, Abah SMA jago basket gitu kan, jago basket, kemudian selalu ceria gitu kan, selalu ceria, kemudian ada banyak hal yang bisa jadi contoh untuk kita melihat bahwa Abah ini memang memiliki dasar gitu, dasar hatinya gitu ya, dasar hatinya yang keren banget. Ini contoh lagi nih, wah Abah sama saudara sepupu ya Abah ya ini ya, gitu kan. Ya, Ada Abah bersama dengan saudara sepupu ketawa gitu. Nah, Abah ketika masuk ke proses usia 59 tahun ini ya, proses 59 tahun ini kalau diceritanya Abah ini mendapatkan kayak menerima panggilan hidupnya gitu, mendapatkan panggilan hidup, kemudian merasa kok banget ini adalah aku banget, gue banget gitu ya, gue banget. Nah, biasanya orang-orang besar itu kan menemukan titik balik gitu ya, menemukan titik balik setelah menghadapi momen krisis atau kejadian dalam hidupnya gitu ya. Nah, ya, ya. sebelum talent mapping ini ditemukan ini Abah, apakah Abah memiliki peristiwa spiritual gitu ya, atau titik balik sehingga apa namanya muncullah talent mapping ini Abah di Ya, usia Abah jadi yang ke-29. memang umumnya kan orang menemukan diri setelah kepepet umumnya Iya, ya, iya. Mhm. the power of kepepet. Iya. Saya tuh alhamdulillahnya nggak pernah kepepet, alhamdulillahnya gitu. Oh, iya, 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 iya. Jadi ketika sekarang saya kalau ditanya kenapa saya di sana juga rada bingung kan, tapi memang ada momen-momen yang membuat saya harus ke sini. Jadi saya kan orang yang punya bakat yang namanya connectedness gitu ya. Jadi Iya. everything happen for a reason. Apapun yang jadi pasti ada alasannya. Termasuk kalau ada orang ngasih buku sama saya itu ada, ini maksudnya Allah apa sih kok kasih buku sama saya gitu, kira-kira gitu. Nah, someday ini saya lagi ngajar manajemen, itu yang saya ajarkan SWOT, Strength, Hmm. Weakness, Opportunity. Iya. Semua tahu kan itu kan. Iya. Terus ada yang nanya, Pak, ini SWOT kan untuk perusahaan. Oh iya, untuk manajemen. Supaya kita bisa bikin rencana jangka panjang. Terus Iya. anaknya nanya, saya lupa namain anak. Tapi kalau SWOT untuk pribadi gimana Pak ya gitu. Saya kaget juga tuh, karena kan memang pertanyaannya benar, tapi bukan pada kuliah itulah gitu ya. Iya. Kalau SWOT pribadi gimana Pak? Saya bilang, waduh, saya juga nggak pernah melakukan SWOT pribadi gitu. Iya. Jadi menurut saya sebaiknya kamu ke psikolog aja atau tanya orang tua. Cuma itu kan pertanyaan jawaban yang mengganggu saya lah karena kok saya nggak bisa jawab gitu kan. Itu Iya. menjadi obsesi itu. Itu tahun 2001. Jadi 2002 pas saya lagi ke Singapura, saya lihat ada toko buku
jual buku yang namanya Now Discover Your Strength. Ya, Jadi begitu saya lihat, begitu saya pikir, ini jawabannya gitu loh. ya. Itu mana udah hampir setahun kan. Nah itu awalnya dari sana awalnya. Oh ini jawabannya, makanya saya mulai baca-baca. Nggak ngerti baca juga. Jadi waktu di toko buku itu, saya nggak ngerti itu. Karena bahasa Inggris dan psikologi Iya, istilahnya kan. Saya iya, kan bukan bahasa Inggris kurang. bukan Tapi ilmu saya pikir ini ilmiah ya. jawabannya gitu. Akhirnya karena saya nggak ngerti, saya beli 5. Karena nggak ngerti, saya beli 5. Tujuannya buat dibagi-bagi teman yang ngerti dan bisa jelasin sama saya gitu loh. Iya. Kira-kira gitu. Dan buku ini saya beli sampai 25 lah saya beli buku ini. Saya bagi-bagi orang untuk 25, heeh. supaya saya bisa jelaskan. Ternyata nggak ada satupun yang baca gitu. Nggak ada satupun yang baca zaman itu ya. Nah, muncul kebetulan lagi ketika datang Ibu Susanti dari Asuransi Buana ke kantor, dia Hmm, bilang, Pak Rama, Abah namanya belum apa, masih Pak Rama. iya, Pak Rama, nanti bulan Desember manajer-manajer pada kumpul di puncak. Mereka minta Pak Rama yang ngajar. iya. Saya bilang, aduh Bu, saya udah nggak punya bahan gitu. Karena selama ini saya udah ngajar 2, ngajar Oke, Seven Habits sama ngajar SWOT sama mereka gitu. iya. Rupanya mereka senang rupanya gitu. Jadi minta Mmm, diajarin lagi. Cuma bahan sudah habis. iya. Jadi saya bilang, Bu, gimana kalau bahannya ini? Saya punya buku nih gitu. Itu apa tuh? Nggak tahu lah, pokoknya menggali kekuatan lah kira-kira gitu. Ya sudah itu aja Oke, lah gitu. Nah iya. kalau ya itu awalnya di sana. Jadi kalau ibu itu nggak nyuruh saya, nggak akan ada telemapping gitu. Oh, iya, iya, iya. Karena kan Kem terpaksa begitu dia setuju, saya terpaksa siapkan pelatihan untuk 6 bulan kemudian gitu. Jadi kita sibuk mmm, baca tuh buku gitu, bikin persiapan. iya, Jadi iya, iya, awalnya iya. sih gitu awal. Jadi kan Oke. makanya saya dalam hidup ini sering merasa saya ini kan kalau dalam bahasa fisika ya, saya ini kan superposisi gelombang kebetulan. Isinya Waduh, kebetulan semua gitu loh. pasti gelombang kebetulan ya. Itu dalam Ini kalau bahasa sih. di Jawa namanya bejo apa, gitu kan. Cuma kan kebetulan tidak mungkin kebetulan kan. Jadi Iya, tidak ada iya, satupun kebetulan di dunia. Jadi pasti iya, pasti betul. desain by Allah. Jadi udah saya ikutin aja lah. Allah mau gimana saya ikutin. Iya, Karena iya, emang iya. isinya semua kebetulan gitu. Iya, 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 iya. Kemudian ini menarik nih Abah, ketika itu kan sudah usia 59-an ya Abah ya, 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 untuk ya. memulainya. Ada kendala apa Abah dalam memulai hal baru, kemudian bidang yang baru gitu kan, bidang yang baru untuk kemunculan proses talent mapping ini Abah? Jadi ceritanya ketika kan saya menemukan diri setelah saya belajar telemapping gitu ya. Jadi Iya, setelah saya bikin telemapping tahun 2001 2002, terus tahun 2004 saya melihat diri saya sendiri. Jadi oke. ngetes diri sendiri lah, liatin gitu. Hmm, Dan oh pantesan dulu saya stres gitu, pantesan. Soalnya saya punya kelemahan-kelemahan tertentu di mana misalnya saya nggak bisa jualan, nggak bisa mhm, menghadapi konflik gitu kan. iya, Jadi saya mulai mengerti, kalau lihat gitu, kalau gitu gimana nih saya mesti ngapain? Oh ternyata kelihatan bahwa ya sudah, lupakan saya yang namanya kelemahan atau siasati, tapi fokus ke kekuatan saya gitu. iya. Kekuatan saya kan sebenarnya lebih ke arah developer, senang memajukan orang. Kalau gitu Mhm, saya pindah saja bikin, kira-kira gitu awalnya gitu lah. iya, Dan iya, memang iya, tidak mudah karena ketika saya bikin ini, awalnya kan mikirnya cuma bikin training awalnya tuh. iya, Jadi setelah training 2003 itu pikiran saya bikin training. iya. Tapi ternyata yang berkembang itu malah asesmennya. Nah, Mmm, di sini banyak protes karena teman-teman psikologi keberatan lah kalau ada namanya asesmen tentang orang itu dipakai atau dibikin oleh insinyur kan. Jadi iya, 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 mengganggu juga iya, gitu. iya, Awalnya memang banyak banyak kendala, tapi saat itu saya pikir saya sih jalan aja lah. Jadi tahun 2005 itu ada beberapa teman dari manajemen yang menghubungi saya untuk dipakai di manajemen. Nah, kalau mmm, dipakai di manajemen itu lebih enak, lebih lunak lah dibandingkan iya, dipakai di psikologi. Karena kalau manajemen yang penting adalah tools ini kepake. Jadi tahun 2006 saya kerjasama sama PPM. PPM itu kan perusahaan manajemen terbesar di Indonesia kan. iya, iya, Dan menariknya adalah kok mereka pakai ini karena mereka kan hidupnya dari kompetensi yang berseberangan dengan strength sebetulnya sih.
Ya. Tapi mereka butuh karena butuh itu sebagai pelengkap lah. Jadi sebenarnya kita di PP sebagai pelengkap, tapi Ya. pelengkap yang menyenangkan kira-kira gitu. Oke. Jadi kayak kayak makan nggak pakai kerupuk gitu loh. Iya, iya. Iya, iya, Nggak iya, enak iya. kalau nggak pakai kerupuk kan. Heeh, 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 Sehingga, heeh. sehingga sampai sekarang mereka pakai sampai sekarang gitu. Oke, iya, iya, iya. Nah, ini waktu Jadi pertama isinya mhm, iya, Bah. isinya penuh dengan kebetulan. Mhm, 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 mhm. Kok kebetulan PPM pakai gitu. Iya, kebetulan BBM pakai gitu ya. Apa ada cerita menarik nggak ketika awal-awal membesarkan talent mapping ini gitu kan? Apakah ada kejadian yang apa namanya cukup menggelikan gitu kan? Cukup bisa untuk menertawakan diri sendiri gitu ketika memulai munculnya talent Bukan, mapping ini. enggak juga sih. Saya kan tidak begitu. Sebetulnya saya tidak begitu banyak harapan lah. Jadi ada yang menarik, Iya, ada yang iya, menarik. heeh. Awal tahun ini bulan Januari itu saya galau. Hmm, Jadi saya rapat seluruh direktur karyawan dari PT Litro dikumpulin, oke, iya, disodok. mhm, Kan jumlahnya cuma 6 kan. iya, Seluruh iya. direktur karyawan cuma 6. Seru gitu. Itu, itu saya bilang, saya ini galau nih. Loh, kenapa Pak Mhm, galau? Bayangin ya, kalau saya galau gimana yang lain gitu kan. iya, 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 Saya iya, bilang iya. galaunya begini, kok jadi serius sih telemapping gitu. Oke. Karena pada akhir tahun ini yang lalu dipakai di Kemenpan Hmm, dan ini bisa berkembang kemana-mana, bisa dipakai di seluruh ASN gitu, iya, iya, bisa iya. sampai ke sana lah. Kenapa saya bilang jadi serius? Karena apa namanya? Kalau serius maka berarti kita mesti bener kan ngerjainnya gitu. Dan saya merasa selama ini bikin telemapping itu asal-asalan. Artinya ya bikin sih bikin, tapi tidak kepikir bakal bakal kayak beginilah gitu, nggak Sebesar kepikir, ini gitu ya. nggak kepikir. Iya, Jadi galau. Karena bagaimanapun juga kan masih banyak bugs ya, masih banyak yang mesti diperbaiki lah iya, 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 programnya ya. iya, iya, Sedangkan kalau dipakai nasional kan mesti kalau bisa sudah sempurna lah, itu yang bikin galau sebenarnya sih. iya, 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 Dan itu iya, dan itu nggak mudah memperbaikinya, iya. itu Tapi Abang cerita gitu. iya, tapi Abang keren di usia-usia segini apa selalu belajar gitu kan. Karena saya mungkin akan cerita ke teman-teman ketika dulu tahun 2012 itu ada webinar, kami di Ibu Profesional menyelenggarakan Hmm. webinar, Abah lah pertama kali yang hadir ke Salatiga gitu ya untuk belajar tentang apa itu Oh webinar. iya iya, Saya iya betul betul. masih nyimpan fotonya gitu kan itu. Iya betul betul. Ini adalah bagaimana Abah ini menjadi pembelajar yang keren banget di usia-usia senjanya ini dan saya malu kalau sampai saya di usia yang jelita jelang 50 ini ternyata tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya dengan sungguh-sungguh karena Abah aja keren banget untuk perjalanannya gitu. Saya tuh terpaksa belajar. Iya, gimana Abah? Jadi gini, pengetahuan saya tentang talent mapping itu nggak sampai 50%. Oke. Bayangin ya, Iya, katanya saya foundernya kan, tapi iya, pengetahuan saya tentang talent mapping nggak sampai 50%. Jadi saya khawatir juga karena gini, implementasi kan kemana-mana implementasinya. iya, Bisa ke anak ABK, bisa ke sekolah formal, bisa ke non formal. Dan iya. saya bukan praktisi, Hmm, saya kan konsep doang gitu. iya, Dan jadi saya mesti belajar daripada praktisi gitu. Jadi tiap saat saya lihatin mereka pakai buat apa gitu ya. iya, Kok iya. bisa dipakai gini, pakai buat itu. Jadi saya merasa loh, kok saya nggak ngerti apa-apa sama talent mapping ya. Iya, ini adalah kekuatan Menarik. Abah. Iya, menarik Abah. Karena kekuatan Abah. Jadi kekuatan Abah itu adalah memberikan kebebasan gitu, memberikan keleluasaan, ruang gerak gitu. Ruang gerak pada santri-santrinya untuk belajar banyak mengembangkannya sehingga Abah ini justru belajar dari anak-anaknya gitu kan. Banyak Iya belajar betul dari betul. anak. Iya, Abah ya. Memunculkan mental seperti itu gimana Abah? Karena membangun sesuatu di usia senja ini memang harus mempersiapkan mental khusus gitu kan. Ini gimana, Bah? Mungkin ada dua hal kali ya. Yang pertama, saya punya bakat developer. Memang Ya. senang memajukan orang. Mhm. Yang kedua juga yang kata teman-teman saya juga punya bakat responsibility kali. Mmm, Itu yang bikin saya harus ya
jangan sembarangan lah bikinnya. Artinya lebih-lebih gini, ada cerita nih, cerita ini Ya, tahun 2015 itu Ustadz Hari Santoso ya, datang ke kantor, ngobrol mm, soal telemapping. Suatu saat saya bilang sama Ustadz, Mas Hari, saya ini tools developer. Dia bilang, enggak bah, abah ini apa namanya mashab kan ya. Nah sekarang saya kaget, mashab. Kenapa dibilang mashab gitu? Ya karena ya, ya ini kan definisinya bikin siapa? Abahnya ini siapa? Abah. Mashab dong. Oh iya ya, ya. Dan kalau mashab itu mengerikan kalau mashab. Karena kalau mashab itu kalau kita salah, pengikutnya ikut salah gitu. ikut salah, ya betul. Betul nggak? Iya betul betul. Kan bisa jadi kanjeng Abah Rama nanti. Dulu dari Rama menjadi Abah Rama Abah sekarang. diganti jadi kanjeng Rama kan. Itu Iya, mengerikan karena ini kan menyangkut nasib manusia nih iya betul betul. Iya, dalam manusia. iya, Kalau saya salah kan, waduh, kebayang kita gitu kan. Jadi makin ke sini iya, saya makin ngeri untuk tidak memperdalam ini. iya, 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 Ya iya, dasar iya, itulah iya. tanggung jawab mungkin. Oke, oke, iya. Aduh, ini Abah pasti Ini banyak kan orang banget. orang kalau lihat ya kan orang kalau lihat hasil nanya, "Bah, saya mesti gimana ya?" Itu kayak kayak sama dukun kan. Iya, hati-hati ya, Pak, ya. Bener. Hati-hati, saya mesti gimana ya mati gua, saya mesti gimana ya gitu. Nanti pakai iket gitu, Abah. Iya. Itu Abah, yang bikin saya mesti heeh. hati-hati. Iya, betul 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 betul. Abah kembali ke tema awal kita ya, karena life begin at 40 gitu ya. Life begin at 40. Nah, kira-kira nih kalau teman-teman nantinya akan memulai, kan ini di masa COVID seperti ini kan pasti Hmm, ada hmm. perubahan, udah ada perubahan, entah nanti yang sudah di posisinya puncak di mana tempat profesionalnya harus dirumahkan, kemudian harus memulai Ya, usaha barunya, ya. itu kan banyak sekali yang memulainya mungkin di usia-usia 40 ke atas gitu ya, Abah gitu kan, 40 Hmm, ke atas hmm, atau hmm. sudah 55 memang sudah pensiun. Nah, sebenarnya konsep paripurna menurut Abah ini seperti apa, Abah? Gitu. Oke, tadi juga saya mikir paripurna itu apa gitu ya. Ya, Kalau heeh, saya sih tidak paripurna seperti yang dibayangkan sih. Artinya kalau dibilang mhm, lengkap, saya ini paripurna kayak di MPR gitu loh. Sidang iya, paripurna tapi yang datang cuma separuhnya kira-kira gitu lah. Paripurna saya. Tapi kalau iya, dibilang paripurna itu sudah tua, ya saya udah tua gitu. iya, Nah iya, sekarang bagaimana menyikapi ketuaannya kan? Gitu. iya, iya, Betul nggak? Jadi sebenarnya betul, begini, kita ini kan sebetulnya punya tugas dalam hidup. Ya, kita kan punya iya, tugas dalam hidup. Dan tugas ini begitu pentingnya sehingga oleh dinamakan perintah. Makanya selalu ngomong perintah kan. iya, Nah, tugas adalah alasan keberadaan. mmm, Jadi Septi sekarang ada di sini karena punya tugas. iya, Nanti Septi selesai di rumah punya tugas. Jadi iya, tugas adalah alasan keberadaan, ya. Artinya kita ada di bumi berarti punya tugas. iya, Ada alasan ada di bumi kan. Makanya iya, jangan pernah ingin bebas tugas. mmm, Ya, kan banyak orang yang pensiun, ah saya mau bebas tugas, ah boleh saja kalau bebas tugas berarti bebas dari alasan keberadaan kan. Jadi iya, tidak ada gitu. nggak Jadi ada tidak itu. heran banyak makanya banyak orang pensiun terus bingung, sakit, terus meninggal karena tidak ada. Iya, Dan ini juga banyak kejadian pada generasi-generasi muda kita, generasi Z, karena mereka tidak jelas alasan keberadaannya. Jadi kalau mmm, sekarang banyak banyak anak muda yang stres gitu ya, itu karena mereka kehilangan alasan keberadaan atau mmm, tidak tahu di bumi ini buat apa sih gitu. iya, Makanya itu tidak tergantung umur harusnya sih. Mau umur 80 tahun, mau umur 25 tahun, yang penting adalah sisa hidupnya, bukan yang sudah mmm, dilewati loh. iya, Jadi kalau iya, ngomong sisa maka mungkin saya sama Septi event kali. Kalau ngomong iya, sisa ya. iya, 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 betul. Barangkali sama loh. Barangkali sama kita, Mbak. Sama anak yang 25 tahun barangkali sama gitu. Iya, Nah, iya, kalau iya, sisa iya, berarti iya, kita mesti kembali ke lalu tugas kita apa? Gali itu. Dan iya, ketika dikasih tugas sama Allah, kita pasti dikasih perangkat buat jalankan tugas, pasti gitu.
Karena Hmm. Allah ingin kita sukses. Jadi Ya. sukses dalam arti ini adalah mission accomplished, Ya. keberhasilan menjalankan tugas. Makanya Allah senang kalau kita berhasil dengan tugasnya yang diberikan. Makanya Allah menjadi apa akan ridho pada kita kan, akan Ya. memalingkan muka kita kalau. Jadi dalam situasi ini ya galilah tugas masing-masing. Tadi pagi ada orang yang tanya, "Bah, gimana ya? Bakatnya gimana dengan situasi ini? Kan sekarang pakai robot gitu ya. Itu Ya. nggak perlu Ya. bakat lagi dong." Gitu. Saya bilang Heeh. tidak semua bisa, nggak semua bisa dirobotkan itu satu. Gitu. Kedua, Iya, yang iya, bikin iya. robot siapa nanti? Kan mesti ada yang Betul, bikin betul. robotnya kan. Nah, selain nggak ada yang bisa nggak akan sama robot juga yang bikin. Terus kedua gini, kita mesti meyakini bahwa bakat itu perangkat yang Allah berikan pada diri kita untuk menghadapi zaman, bukan Hmm. dibalik. Jadi kalau sekarang anak-anak kita bilang anak-anak rebahan, itu memang didesain begitu sama Allah gitu, Oke. untuk menghadapi generasi rebahan gitu. Iya, Karena iya, kan dari iya, kita iya. udah ada. Dan Iya, iya. saya punya datanya anak-anak Oh, sekarang memang achiever tuh turun, iya. adaptability turun, deliberatif naik. Jadi memang mereka generasi yang tidak perlu seperti zaman saya. Kan zaman Oh, saya kalau pengen mobil-mobilan kita ambil kulit jeruk, bikin ya Abah ya, ya kan? bikin sendiri gitu kan? Heeh. Iya. Bikin kan. Kalau Iya, zaman betul. sekarang bikin ini diketawain sama anak-anak kan. Betul, Kakek betul. ngapain sih bikin mobil-mobil pakai kulit jeruk? Beli jeruknya udah seharga mobil-mobilan kan, ngapain nggak capek-capek gitu. Dianggap Jadi jadi. memang beda anak sekarang. Iya, 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 Nah, iya, iya, iya. kuncinya adalah bagaimana kita menemukan tugas ini, Oke. yang Iya, iya, iya. bahasa kerennya misi hidup, yang bahasa kerennya sih. Iya, Tapi bahasa tugas aja keren. lah. Tugas pokoknya ambil, ambil tugas apa yang ada di depan mata bisa jadi itu adalah tugas kita gitu kan, ambil Iya, tugas dan itu kita. ada tanda-tandanya biasanya. Ada tanda-tanda, betul, ya nggak Ada. usah bingung-bingung mencari ya teman-teman ya. Nggak usah. Ya, Tanda-tanda salah satu senang melakukannya, ah, tanda-tandanya. apa aja Kita apa senang, tanda-tandanya apa aja selain senang? biasanya senang Mhm. dan gampang. Oh, Bagi senang, kita gampang. mhm, mhm. Bagi orang susah, bagi kita gampang. Oke, iya, Itu udah tanda-tanda tuh, sudah gitu. iya. Maka kalau sudah Tapi dapat 2 tanda itu segera pegang aja gitu Abah ya gitu. iya, Mhm, iya. mhm, mhm. Nanti kelihatan orang lain bilang hebat nih. Nah, itu udah tanda ketiga tuh. Oke. Iya, kalau ada Excellent. formulanya Mbak ya? Namanya apa 4E ya Abah ya? 4E. Iya, Enjoy, enjoy, easy, 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 excellent, sama excellent, earn. earn, ya. Earn itu produktif dan bermanfaat. Earn itu outcome-nya. Ya. Iya, jadi teman-teman kalau yang sekarang sudah mulai ingin bergeser karena COVID gitu ya, karena COVID kok ngerasa stay at home tuh menyenangkan gitu ya. Kemudian akan memulai hal baru, jangan khawatir usia tidak menjadi masalah ya, usia tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Abah Rama di usia 59 tahun sudah memulainya. Nah, ini sebelum kita masuk ke segmen 2 ya Abah ya, kira-kira apa sih Bah, hal mental khusus gitu ya, yang harus dimiliki oleh teman-teman untuk memulai usahanya di usia senja ini Abah? Gitu. Uh, salah satu yang terbesar adalah itu apa namanya citra diri, artinya kita sekarang fokus kepada kelemahan, itu yang Hmm, salah. ya, Karena kita tidak yakin. Jadi gini, bedanya ya orang yang kayak kita yang sekarang tidak punya masalah dengan orang yang punya masalah. Kalau orang ya, punya masalah berat, orang yang kepepet gitu, dia akan fokus pada apa yang dia bisa lakukan. oke, Dan dia akan mengabaikan kelemahannya. Ini orang yang oh, kepepet, betul. ya, 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 betul, Karena udah gak betul, ada waktu lagi buat diperbaiki kan. Jadi ya, dia akan, nah, kekuatan itu sebetulnya sudah ada dalam dirinya sebetulnya sih. ya, Tinggal digali, tinggal dimanfaatkan gitu. hmm, Nah, itu orang yang kepepet. ya, Tapi kita ini merasa tidak kepepet. Jadi kita selama ini sibuk menggali kelemahan, hmm, sibuk niru orang. ya, betul, Nggak bisa, karena kan kita diciptakan masing-masing punya jalur masing-masing kan, kenapa mesti niru gitu. Nah, ya, sepanjang kita mau niru, maka semangat kita bisa hilang gitu. Tapi kalau kita tahu kita punya jalur yang sesungguhnya, itu beda gitu semangatnya. iya, 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 iya.
Nah, gitu ternyata kuncinya ya. Jadi adalah fokus pada kekuatannya karena selama ini Kekuatan, kita iya. ya, selama ini kita selalu melihat gampang banget kalau melihat kelemahan ya Abah ya gitu ya. Ya itu natural lah. Oh, Iya. alami. Betul betul betul. Ya, terima kasih Abah. Kita sudah selesai di segmen 1 ya. Nanti akan masuk segmen 2 ada tanya jawab. Ya, Buat teman-teman ya, yang akan bertanya langsung ke Abah, silahkan langsung tulis di komen ya, tulis di komen. Abah akan istirahat sebentar di backstage untuk ambil ya. nafas. Untuk ambil Nggak nafas bisa minum sebentar. ya. Ya, nggak bisa minum nih, harusnya kita di backstage bisa minum-minum dulu, kan kita lihat video Abah tadi yang sebenarnya keren banget, tapi berhenti ya, akan saya ulang untuk sekali lagi agar bisa dinikmati sebagai gambaran teman-teman untuk bisa melihat bagaimana perjalanan Abah Rama ya. Terima kasih Abah, istirahat sebentar Abah, nanti kita masuk lagi di segmen Iya, kedua. Ya, terima kasih. iya. Ya, itulah tadi segmen 1 dengan Abah Rama, sesuatu hal yang membuat Anda mungkin akan terbuka gitu, bahwa kita tidak terlambat ya, kita tidak terlambat. Dan saya akan silahkan teman-teman menuliskan komen, di sini kita akan buka pertanyaan, dan saya akan mengulang sekali lagi tentang proses perjalanan Abah Rama ya. Seorang aktivis basket sejak muda ini selalu mencoba hal baru. Siapa sangka dulu pernah Ya, oh ternyata belum bisa juga, nggak apa-apa. Nanti saya posting di Facebook ya, karena ini seru banget gitu kan. Ya, saya panggil kembali Abah Rama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Untuk langsung ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, selamat datang kembali Abah Rama. Saya ternyata nggak diridhoi untuk menyetel video Abah. Saya juga baru lihat tadi pagi, Pak. Karena memperlihatkan Abah Rama sejak kecil gitu, kemudian ada tampang-tampang Roma Irama gitu kan. Aduh, iya 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 iya. Ya, oke, saya akan masukkan pertanyaan yang pertama nih Ayabah dari Mbak Fitria. Sebentar ya. Saya tutup dulu namanya. Iya, dari Mbak Fitria Yuliasih, Abah mau tanya gitu kan, bagaimana caranya agar tidak stres dalam hal yang kita kerjakan meskipun itu bukan kekuatan kita. Nah, gitu Abah. Gimana Abah? Sudah sudah Kalau kadung masuk gitu kan, ini biar nggak stres gitu. Iya. kalau kalau kita mengerjakan sesuatu yang bukan kekuatan kita, besar kemungkinan stres, besar kemungkinan, Oke. tergantung. Jadi, eee, ya ada beberapa kiat sih, kadang-kadang kita memang harus mengerjakan sesuatu yang bukan kekuatan kita karena memang tugasnya. Jadi Iya, kita gunakan tanggung jawab kita untuk ngerjain gitu. iya, Jadi mau nggak mau sih. Tapi stresnya mudah-mudahan stresnya tidak banyak, artinya gini, dalam satu pekerjaan itu kira-kira ada 8 sampai 12 aktivitas. mmm, Kalau semuanya aktivitas stres maka tinggalkan ya, pergi cari yang lain lah. Tapi iya, kalau 2 dari 12 maka siasati, mmm, kerjakan. Jadi lihat-lihat tergantung jumlah jumlah aktivitas mana yang bikin stres gitu. Dan kita iya bisa iya kenali iya. itu yang mana kita nggak pas. Oke, Ya jadi lanjut makin ya. banyak. Dulu kan saya ada 3 dari 12 yang saya bikin saya stres, tapi ya Apa saya itu Abah? survive karena memang jualan, Jualan? Heeh. saya nggak bisa jualan nih. Oke, Kedua heeh. kalau ada konflik, Oke, kalau ya. ada konflik
ketika kalau disuruh beberes gitu ya, itu berantakan pasti gitu. Oke. Kemudian bagaimana Dan cara Abah mensiasatinya, Abah? Mensiasati 3 kelemahan ini? waktu itu saya belum ketemu bakat, cuma teman-teman saya melihat ini. Jadi saya nggak boleh jualan, itu satu. Hmm, iya, iya. Kedua, saya tidak boleh kalau ada negosiasi saya nggak boleh ikut. Jadi Oke. ikut saja nggak boleh saya, so mengganggu kalau saya ikut. Iya, iya, iya. Jadi teman saya dan saya terima itu sebagai ya sudah jangan saya lah gitu, yang lain aja Iya, lah gitu. oke. Gitu. Jadi gitu ya Mbak Fitri ya, cara cara mensiasatinya gitu ya. Berikutnya nih Abah dari Mbak Yunita Bayu. Assalamualaikum Abah, mau nanya, apakah bakat itu menurun kepada anak? Mengingat kita mendidik anak sesuai dengan bakat alami kita. Nah, gimana nih Abah? Itu ada berbagai macam pendapat lah, ada yang bilang 50-50 gitu. Kalau Ya, saya sih enggak, saya merasa itu kan gini, tiap orang diciptakan oleh Allah itu tidak harus turun kan. ya, Nah, saya memang sedang mencari nih apa sih yang bikin orang kok ada komunitas tertentu yang menunjukkan bakat tertentu. Misalnya kalau di Padang, di Tasik itu jualan gitu ya. ya, Atau ada satu daerah di mana cocok banget buat ngukur jarak jauh gitu. Jadi ya, seakan-akan ada kaitan, tapi menurut saya itu paling-paling 30% lah. ya. Ada teori yang bilang 50%, ada teori yang bilang 80%, ada yang bilang itu nggak jelas, belum ada penelitian jelas soal itu. Nanti kalau kita ngarapin, kan banyak kejadian kan, bapak ibunya dokter, lalu apa namanya, kakek dokter, nenek dokter, anaknya sama sekali nggak ada dokter-dokternya kan. Iya, iya, betul, betul. Ini kayak Yang contoh kemarin itu lah, yang contoh kemarin siapa sih? iya, iya, niat tamu kita di obrolan dapur ibu, semua keluarganya dokter, tapi ternyata dia adalah desainer, gitu kan ya. Bisa Mhm, mhm. Iya, nggak turun sama sekali kan. iya, betul, betul, Abah. Iya, gitu ya, Mbak Yunita Ya. Bayu. Semoga menjawab pertanyaannya. Berikutnya, sebentar, saya cek dulu, Abah. Saya tutup dulu yang Mbak Yunita. Iya, ini ada dari Mbak Nur Hasnah Hasan dari Pekanbaru. Ya. Assalamualaikum Abah, saya pernah ikut workshop TM di Medan tahun 2017. Saya mau tanya, apakah tema bakat akan berubah jumlahnya yang 34 itu? Bagaimana hubungan kondisi tema bakat, kompetensi maupun karir di era disrupsi ini? Nah, gimana nih Abah ya? Oke, yang jelas gini, kalau tema bakat tidak berubah, 34 tetap. Tetap Itu ya nggak Abah berubah. ya. Tadi pertanyaannya apa bedanya sama Yang kedua, bagaimana hubungan ya, bagaimana Mhm. hubungan, saya bacakan aja Abah, kecil-kecil banget itu pasti. Bagaimana hubungan Oke, kondisi oke. tema bakat, kompetensi maupun karir di era disrupsi ini Abah gitu. Jadi ini pertanyaan ada beberapa pertanyaan. Pertama antara bakat dan kompetensi ya. Iya. Kalau kompetensi tidak pernah bicara bakat. Yang penting adalah Hmm, skill, attitude, sama knowledge. 3 itu. iya. Mhm, mhm. Karena kompetensi tidak membahas soal suka tidak sukanya. Yang penting harus bisa. Iya. Jadi Mhm. saya dulu kompeten sebagai direktur. Suka tidak Iya. suka saya kompeten. Karena buktinya perusahaan kan berjalan selama 30 tahun. Iya. Pegawai banyak gitu. Tapi ternyata saya nggak cocok. Dan saya Oke. tidak sekarang ketahuan, oh ternyata saya nggak cocok gara-gara saya bukan punya bakat direktur gitu. Gitu loh. Jadi kalau kalau dalam bahasa kita namanya strength, kekuatan. Kekuatan itu Hmm. adalah kompetensi yang menyenangkan, kekuatan. Iya, 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 iya. Jadi kekuatan adalah kompetensi yang menyenangkan. Nah, sekarang kaitan sama era disrupsi. Kembali ke tadi. Sebetulnya kita sebenarnya apa sih? Kita ini disiapkan sama Allah sifat-sifat ini untuk menghadapi era ini, atau kita dibentuk oleh eranya. Nah, Hmm. konsep bakat kan konsep nature, di mana kita meyakini ketika orang lahir itu sudah dikasih bekal sama Allah untuk menghadapi Zaman. zamannya. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi kalau saya sih apapun yang keluar ketika lahir itu memang sudah disiapkan buat zamannya, Hmm. nggak usah khawatir gitu. Iya, 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 iya. Kecuali kalau Nah, emang Allah maunya sudah bumi ini mau ditutup aja gitu, lain lagi gitu.
Iya, betul betul betul. Nah, tambahan pertanyaannya tadi Abah, kalau untuk perubahan kira-kira kinerja-kinerja apa aja yang diperlukan itu Abah untuk manusia untuk Hmm, menghadapinya gitu? misalnya nih ya, COVID lah, COVID. COVID Iya, kan bikin orang tidak bisa kerja kan. iya Tapi betul. pasar yang masih ada kan masih banyak. Misalnya gini, Iya, katakanlah robot gitu ya, digantikan robot. Tapi kan butuh orang yang bikin robot. iya, Nggak bisa jadi sendiri robotnya kan. Udah gitu, betul. perlu listrik nggak? Perlu energi nggak? Perlu. Berarti bisnis energi masih jalan. Iya, Perlu komunikasi nggak? Perlu. Berarti bisnis komunikasi masih jalan. Gitu. Nah, untuk jalan perlu ada yang melihara nggak? Berarti bisnis service untuk itu. Jadi sebetulnya masih masih jalan, cuma bergeser itu apa namanya? Kebetulan bergeser. iya. Kalau saya sih melihat dari Oke, sisi sana. oke, iya. Sepanjang Allah masih ingin bumi ini hidup, maka kita mesti dikasih kehidupan gitu. Masih kita dikasih bekalnya ya, senjatanya masih ada terus ya Abah ya gitu ya. Iya, Tinggal kita mau ngasah atau tidak gitu kan ya hari ini gitu iya. kan, mengasahnya gitu. Iya, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Farda di Surabaya. Apa kabar Mbak Farda? Ya, Abah berbicara tentang stres dan bakat gitu ya. Antara stres dan bakat. Saya menemukan indikasi ada hubungan antara kesehatan mental dengan tipe bakat kita, Abah. Nah, menurut Abah gimana gitu? Ah, mestinya sih enggak mestinya, tapi ada beberapa orang yang melihat harusnya bakat dengan mungkin lebih rentan sih iya mungkin ya, Ya. tapi saya tidak melihat itu. Nah, beberapa teman-teman saya memang sedang memperhatikan itu, ada Hmm. kaitan enggak. Tapi kalau bilang lebih rentan mungkin, lebih rentan ya, Ya. tidak tidak langsung. Saya misalnya ya, saya kan orangnya cuek gitu ya. Ya. Jadi dalam hidup ini saya nggak pernah merasa susah, nggak pernah merasa senang gitu. Jadi apa namanya? Merasa nggak merasa senang. Kalau Ya. susah pun paling 4,5 kalau susah. Kalau senang Oke. paling 6,5 gitu ya, cuma di saat daerah sana. Oh, ya. Makanya kelihatan kayak happy terus karena memang susah banget enggak, senang banget enggak gitu ya. Iya. Tapi Kalau nanti ibu ada orang betul yang betul. bisa senang banget, susah banget kan yang begitu kan. Iya. Jadi apa ekstrim gitu ya, Bah ya? Ada yang ekstrim, ada. Ada yang ekstrim sekali, ada yang memang ya biasalah ya sosok lah gitu antara sedih dan seneng nggak boleh terlalu gitu kan ya. Ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Farda ya. Ya, kita akan lanjut lagi pertanyaan berikutnya sebentar. Dari Mbak Win Winarni ini, terima kasih Mbak Win Winarni. Bagaimana untuk melihat bakat kita sedangkan umur kita sudah hampir 40 tahun nih Abah. Waduh. Masih muda banget ya. Masih muda banget. WHO aja sekarang menentukan pemuda itu sampai 80 tahun loh. Ini masih awalan ini, nggak apa-apa. Gimana Abah ya? Silahkan Abah. Gini ya. Kalau kita bilang bagaimana menemukan diri itu ada dua dimensi. Ya, Sifat atau siapa dia atau bisa apa dia gitu. Jadi sifat atau aktivitas. ya. Yang kita gali sebenarnya aktivitas. Bisa apa kita itu. Bukan siapa dia. Tapi assessment selama ini sibuk sama siapa dia. Hmm. Jadi kebanyakan kan tes itu kan personality test. Iya, betul. Itu semua bagus, tapi tidak menjawab pertanyaan. Karena Ya. saya mesti ngapain nggak tahu. Nah, saya kasih tipnya sederhana lah. Dalam bekerja, ya, itu ada 7 wilayah kerja. Hmm. Dalam bekerja ada 7 wilayah kerja. Nah, kita akan cari mana yang kita suka di antara 7 itu. Nanti kita Ya. tahu nanti. Contoh gini, saya sama Septi lah. Dari 7 itu, yang 3 itu ketemu orang, yang 4 nggak ketemu orang. Ini dalam Hmm. bekerja ya. Ya. Nah, Septi lebih senang ketemu orang apa nggak senang ketemu orang dalam bekerja? Lebih senang ketemu orang. Berapa persentasenya berapa masing-masing? Persentasenya 80-20. Oke, nggak apa-apa. 82. Nah, ketika bertemu orang tuh lebih suka. Ini pertanyaan pertama tadi ya. Semuanya Ya. ada 5 pertanyaan. Hmm. 80-20 ya. Ya. Ketika berinteraksi dengan orang itu ada 3 level. Ya. Mengendalikan, kerjasama, dan melayani. 3 level.
Nah, itu Mhm. persentase berapa di 80? Di 80 itu? Mhm. Iya, itu saya lebih ke mengendalikan. Mengendalikan, oke. Berapa persen mengendalikan? Mengendalikannya itu sekitar 50 gitu, Abah. Berarti 40 kan 80 Iya, 50 dari 40 kan? betul Oke, betul. terus Mhm. terus Kemudian kerjasama sama melayani? bekerja sama itu 20, Mhm, kemudian apa namanya, tadi terakhir melayani 10 gitu. melayani. Iya, mhm. Oh gitu, jadi tadi, eee, 50, 30, 10 gitu ya? 10, iya Sorry, betul. Heeh. 40, 30, 10 ya? Iya iya, heeh heeh heeh. Oke, Iya betul nggak apa-apa. betul. Jadi kuatnya di mengendalikan sama bekerja sama, Iya, ya. betul. Mhm. Sekarang yang sisa 20 ini yang tidak ketemu orang, Iya, betul. lebih senang mikir apa nggak mikir? Nggak Ketika mikir nggak ketemu orang? Nggak nggak mikir, mikir oke. nggak mikir, sebenarnya nggak mikir. Oke, nggak jadi masalah. Eee, Ketika nggak mikir, senangnya dalam ruangan atau luar ruangan? di luar ruangan. Oke, jadi yang terbesar di safety itu adalah Heeh, mengendalikan bekerja sama di luar ruangan. iya. Jadi jelas itunya harus ngapain kan? Iya 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 Jelas iya nggak? iya. Jadi Jelas safety banget. harus cari kerjaan di luar ruangan, Iya. tapi kerjaan yang merintah-merintah sama kerja sama gitu, kira-kira gitu. Itu simpel ya, Abah, ya, dapat Simple ketawanya simple. udah cepat. Heeh 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 heeh. Iya. Dan ada orang yang begini, "Pak, saya ketemu orang 10%, Iya. nggak ketemu orang 90." Mmm. Oke, mikir nggak apa nggak mikir? Sama, Pak. Mikir nggak mikir sama. Jadi Iya 45, 45. iya. Kamu mikir kiri, mikir kanan. Mikir kiri, Pak. Mhm. Jadi logika. Iya. Luar ruangan, dalam ruangan. Saya dalam ruangan, Pak. Jadi kekuatan dia dalam ruangan sama mikir, tapi mikir kiri. Oke. Nggak ketemu orang. Iya 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 iya. Gimana tuh kira-kira kekuatannya? J jadi memang harus Dalam apa ruang, namanya, dalam dalam ruangan, ruangan, nggak ketemu orang, dan mikir logika. mikir logika, heeh, bener. Kira-kira apa tuh yang cocok bagi dia? Jadi peneliti, jadi peneliti Peneliti mungkin? boleh, boleh Ya, peneliti. kemudian, apalagi ya, Programmer bisa. operator gitu ya, Mbak, ya? Ya kan mikir, operator nggak banyak mikir. Oh, nggak banyak mikir ya Jadi mikir. operator ya? Iya iya Jadi hanya dengan 5 pertanyaan kita sudah kebayang kita ada di mana pastinya gitu. iya iya iya, betul Kan betul betul. sukanya bekerja gitu. Itu sederhana jadi 5 pertanyaan ketahuan, oh saya kalau gitu mesti saya tuh 20 sebentar saya 20 80. Iya, 30 70 sorry. Saya lebih senang nggak ketemu. mhm Saya ini introvert. mhm, Tapi ketika ketemu orang saya lebih suka kerjasama sama melayani. Jadi iya, 20 10. Jadi saya mengendalikan sama sekali nggak. Makanya nggak cocok mmm, jadi direktur. iya, Kemudian ketika dalam ruangan saya lebih suka dalam dalam ruangan luar ruangan sama, lalu mikir saya juga sama kiri kanan. Itu sebabnya saya lebih suka ngajar, mau di dalam ruangan mau luar ruangan nggak jadi masalah gitu. Tapi iya. jangan jualan, jangan jadi direktur kira-kira gitu lah. Iya iya iya. Jadi kita bisa memilih nih teman-teman ya untuk Bisa. yang akan switch gitu ya, akan switch kegiatan selama ini kok selama ini kadang-kadang bikin stres kalau berangkat pagi gitu, ciri-cirinya apa sih kalau Senin gitu ya, kalau Senin itu kita sudah pusing banget ya ketemu lagi, kalau kalau Jumat itu thanks God it's Friday, wah gitu ya. Biasanya seperti itu, nah mulailah mencari, mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang meskipun usianya sudah 40 ke atas, nggak masalah gitu, nggak masalah ya. Ya, lanjut nih Abah dari Mbak Santi di Malang ya, dari Malang. Apa kabar Mbak Santi? Saya bacakan ya. Assalamualaikum Abah dan Bu Septi. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah untuk menemukan bidang yang 4E, ya, untuk bidang 4E itu kita perlu mencoba beragam aktivitas seperti anak-anak gitu ya. Padahal kita ini sudah dewasa. Dan bagaimana cara kita untuk menjalankan cara yang efektif Abah? Karena mungkin ini dikejar usia ya Abah ya. Dikejar usia, Sedih mendapatkan amat. hobinya, perlu bagaimana caranya? Silahkan Abah ya. Memang sih apa namanya salah satu syarat untuk tahu diri kita adalah pernah melakukan aktivitas yang beragam Ya, ya. Karena kasusnya kan sudah merasa sudah tua kan. merasa Biasanya merasa loh
ya, merasa sudah merasa. tua. Heeh. Biasanya sih dalam apa perjalanan saya selama ini, mereka yang sudah pernah bekerja itu kira-kira 70-90% sudah tahu dirinya. Ya. Jadi cara termudah ya tadi pakai yang 7 tadi, atau pakai assessment temubakat.com. Ada link namanya temubakat.com. Itu diisi saja, nanti hasilnya bisa langsung di-download, bisa dilihat. Iya, iya. Atau bisa juga yang konsep Bu Septi yang namanya Pandu 45, itu kan bisa dipakai juga. Iya, iya. Gitu ya Mbak Santi ya. Jadi ada banyak cara efektif gitu ya. Kalau masih slow living gitu ya udah cobain satu-satu aja gitu kan. Cobain satu-satu aja agar bisa benar-benar merasakan. Kalau nanti sudah bingung bisa langsung ke temubakat.com ya. Berikutnya Abah, masih ada lagi. Sebentar saya cek dulu. Dari Mbak Irpangesti Estia. Apa kabar Mbak? Ya. Bagaimana cara agar tidak melemahkan bakat-bakat alami yang melekat pada anak-anak ya Abah ya gitu. Jadi bakat-bakat alami yang sudah ada itu bagaimana caranya biar kita tidak melemahkannya sebagai orang tua. Sebab seringkali kita menghadapi up and down dengan anak-anak ini, terlibat langsung dan menyaksikan cara orang tua menjalani kehidupannya. Nah, gimana nih Abah untuk saran untuk para orang tua nih yang anaknya mestinya kan unik, keren gitu ya. Ya, jadi memang sih kalau ngomong soal bakat anak-anak tuh orang tua harus betul-betul paham tentang bakat. Jadi Ya. kan orang tua dengan niat yang baik ingin supaya anaknya nanti sukses. Semua begitulah. Ya. Cuma ukuran sukses orang tua seringkali tidak sesuai dengan dengan potensi anak. Jadi saya sarankan orang tua mesti belajar bagaimana memahami bakat dirinya dulu gitu ya. Karena sekarang 97% orang tidak tahu bakatnya gitu. Mungkin lebih dari itu. Dengan konsep tahu diri itu, maka kita mulai lihat observasi anak kita dengan berbagai macam kegiatan. Jadi tugas kita sebenarnya adalah memfasilitasi anak-anak dan mengobservasi. Ya, itu saya sebenarnya sih. Kan konsepnya ada di Pandu 45 ada. Iya, iya. Nah, cukup bagus lah itu buat lihat perjalanan anak-anak. Iya, iya, iya. Gitu aja. Betul. Ya, kalau di Pandu 45 teman-teman nanti bisa melihatnya sebentar ya. Adalah kami melekatkannya pada tokoh gitu. Kami melekatkannya pada tokoh sehingga anak-anak lebih mudah sebenarnya gitu, lebih mudah untuk memahaminya, memahami bahwa kekuatannya seperti dongeng yang ada di buku-buku ini, anak lebih mana, oh ini ada Coki itu apa? Si cepat bertindak. Dia jadi tahu bahwa Coki itu adalah si cepat bertindak. Nanti ada Kika, si serba sempurna. Nah, anak-anak kan bisa lebih dalam untuk mendapatkannya, bahwa karakternya itu lebih cocok, kekuatan bakatnya itu akan lebih cocok ke arah siapa gitu ya. Ini salah satu contoh aja ya. Terima kasih Abah. Berikutnya adalah dari Taut Saku Anahal ya. Abah, ini kalau TM irisannya seberapa dalam kalau dilihat dari bakat secara neuroscience? Bakat gimana secara neuroscience. Neuroscience, iya. Sebenarnya bakat itu kan munculnya di otak gitu kan. Jadi personality kan sebenarnya dibentuk di otak. Jadi harusnya sih sangat kuat irisannya sebenarnya sih. Iya. Jadi kalau sempat baca buku dari Gallup ya yang membahas itu juga bahas perkembangan jaringan-jaringan di otak ini dari 60 hari sebelum dilahirkan sampai 14 tahun. Nanti yang mielin istilah mielin yang tebal itu yang menjadi karakter kita itu. Itulah yang menjadi bakat itu. Iya. Jadi sangat erat kayak itu. Sangat erat kaitannya ya. Nanti kita diperdalam sendiri ya Mbak ya tentang neuroscience-nya ini gitu. Nanti lama-lama kan akan nyambung sendiri gitu ya. Ya. Terima kasih Abah. Kemudian berikutnya ini Abah masih ada
Dari Mbak Anissa Novita. Ya, dari Mbak Anissa Novita. Ini terakhir ya Abah, pertanyaan udah 1 jam soalnya. Ya. Bagaimana sih Abah mensiasati jika belum fokus atau belum punya banyak waktu untuk melakukan apa yang jadi kekuatan? Ya, gimana nih Abah? Belum punya waktu nih, terjebak Ini nih ya Abah, terjebak ini dengan pertanyaan yang pertanyaan yang saling menegasi nih. Iya. Nggak bisa. Jadi paling bisa memang paralel. Jadi kan gini, masalahnya adalah mungkin kita belum mengerti kekuatan kita Iya. gali dulu. Jadi kerjaan tetap kita kerjakan, tapi kita gali kekuatan kita. Iya. Galinya bisa dengan assessment yang tadi itu kan gratis, bisa juga dengan assessment yang yang lengkap, telemapping, untuk melihat selaras nggak antara apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita itu. Kalau sampai ada yang tidak selaras dan kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan bukan kekuatan kita, maka nanti paralel ngerjainnya gitu. Sampai kita sudah punya skill knowledge di bidang yang kita punya kekuatan, baru pindah setelah itu. Tapi jangan bilang nggak punya waktu, so nggak akan punya waktu nanti. Iya, iya, karena sebenarnya semua orang itu sama waktunya 24 jam. Jadi bukan karena nggak punya waktu, tapi kita tidak memprioritaskan untuk menjalankan itu saja, ya Pak Abah ya. Iya. Iya, aduh terima kasih Abah, tak terasa 1 jam bersama Abah gitu. Terima kasih sekali, semoga Abah tetap semangat, sehat, terus produktif, terus berkarya dan menebar manfaat sebanyak-banyaknya di ini ya. Ya, terima kasih Abah. Ya, sama-sama, terima kasih Septi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi perbincangan 1 jam bersama The Legend of Management Tools ya, gitu ya. The Legend of Management Tools kita, Abah Rama Royani. Teman-teman pasti banyak mendapatkan insight. Tidak ada waktu terlambat, ya, tidak ada kata terlambat untuk teman-teman memulai sesuatu yang baru yang membahagiakan Anda. Ingat 4E, enjoy, easy, excellent, dan earn. Terima kasih, selamat untuk menggali kekuatan Anda dan sampai jumpa di era yang membuat saya akan ketemu Anda dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih, salam dari obrolan dapur ibu, dan esok hari kita tetap ada obrolan dapur ibu jam 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur adalah wajah Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang